Selamat pagi, selamat hari Minggu saudara-saudara yang dikasihi serta diberkati Tuhan. Kita dengarkan Warta Jemaat Minggu 24 Mei 2020. Tema Gemim minggu ini adalah menjadi sahabat bagi semua, dan pembacaan Alkitab berasal dari Yohanes 15 ayat 9 hingga 17. Selanjutnya disampaikan bahwa ibadah Kamis 28 Mei 2020 pukul 19 akan dipimpin oleh Pendeta Richard Siwu, didampingi oleh Pelsus Kolom 4 dan Remaja. Ibadah akan dilaksanakan secara live streaming melalui YouTube, Facebook, dan Zoom Gemim Sion Tomohon. Ibadah Minggu 31 Mei 2020 Hari Pentakosta akan dilayani oleh Pendeta Senduk G. Aruru, didampingi oleh Pelsus Kolom 2 dan 6. Sebagaimana edaran dari BPMS Gemim bahwa keluarga, kolom, dan jemaat agar tetap beribadah di tempat masing-masing dengan mengembangkan kreativitas dan fasilitas yang tersedia. Pelayanan administrasi, kebersihan, dan keindahan gereja tetap dilaksanakan setiap hari dengan pengaturan yang baik. Persembahan syukur jemaat dapat disampaikan secara fisik melalui Pelsus di kolom atau secara transfer ke rekening Gereja Gemim Sion Tomohon melalui Bank Sulut Go dan Bank Mandiri. Nomor rekening tertera di layar masing-masing. Persembahan syukur minggu ini dari keluarga Masinambou Kawan, keluarga Selamandang, dan keluarga Gerung Enoch. Demikian Warta Jemaat. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Mari kita berdiri. Marilah kita menyembah Tuhan yang menjadikan kita kepada putranya Tuhan kita Yesus Kristus yang telah naik ke sorga dan kepada Roh-Nya yang kudus. Kami datang menyembah dan berbakti kepadamu ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah terangkat ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kami, dan akan datang kembali dan membawa kami ke tempat yang Ia telah sediakan, dan kepada Roh-Mu yang kudus, yang tinggal bersama dengan kami. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 322, bait 1 hingga 4, Terang Matahari. Senang berseri
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membuka ibadah ini dengan bersama-sama kita ucapkan. Pertolongan kepada kita hanyalah di dalam nama Tuhan Allah yang disapa sebagai Bapa dan Putranya Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah bangkit dari kematian dan Roh-Nya yang kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah menyertai kita semua. Amin. 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 Jemaat silakan duduk. Nats pembimbing kita dalam ibadah ini terambil dalam kitab Amsal pasal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah. Percaya Roh Kudus tercurah atas kami, menguasai hati dan pikiran kami untuk fokus pada dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita memahami dan merenungkan firman Tuhan sebagaimana yang sudah dibacakan tadi dalam Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayat 17. Engkau penuh rahmat dan belas kasihan. Kasih-Mu tidak berkesudahan dan kesetiaan-Mu kekal. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami, serta memohon pengampunan-Mu. Ya Tuhan Allah, kami hidup dalam ketakutan sebab kami tidak berlaku benar. Kami merasa lelah dan tegang sebab kami tidak jujur. Kami tidak bahagia sebab kami tidak mengasihi. Kami merasa miskin sebab kami tidak mau memberi. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk menyelamatkan kami. Engkaulah sumber pengampunan, ampuni dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Amin. Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya.
masyhurku bercelah, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah. Berikan daku kasih-Mu mesra. Amin. Amin. Kita semua yang telah mengaku dosa, dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 103 ayat 8 sampai 11. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Demikianlah firman Tuhan. Selamanya. Amin. Mari kita mengungkapkan pujian kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya baik siang maupun malam. Bahagialah yang tak mengikuti nasihatnya orang-orang fasik, tak berdiri di jalan pendosa, menghindari pencemooh. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya baik siang maupun malam. Dia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air berlimpah, kan berbuah lebat pada musimnya, yang daunnya takkan layu. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya baik siang maupun malam. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus tercurah atas kami, menguasai hati dan pikiran kami untuk fokus pada pemberitaan firman-Mu. Roh Kudus juga menolong kami ketika kami bertekad bersama
hidup sebagai pelaku firman. Dalam nama Yesus Kristus sebagai firman hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur atas anugerah Tuhan yang sudah memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan, walaupun di tengah begitu banyak pergumulan, tantangan, termasuk dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Kita semua tentu percaya bahwa apapun yang kita alami, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Kasih-Nya nyata bagi orang yang sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita memahami dan merenungkan firman Tuhan sebagaimana yang sudah dibacakan tadi dalam Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayat 17 yang merupakan pembacaan dan perenungan kita warga Gemim di sepanjang minggu yang berjalan ini. Dan berdasarkan pembacaan ini maka kita selaku Gemim di minggu ini akan merenungkan tema yaitu menjadi sahabat bagi semua. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, memiliki sahabat adalah sebuah kebutuhan jiwa. Dalam hidup kita, kita butuh teman untuk berbagi. Sahabat adalah orang yang kita percaya, yang dengannya kita dapat berbagi hal-hal yang tidak dapat dibagi dengan semua orang. Kita punya banyak kawan atau teman di tempat kerja ataupun di gereja. Namun tidak semua teman atau kawan itu adalah sahabat bagi kita. Ketika kita memakai kata sahabat, kita menunjuk pada
relasi persahabatan yang lebih dalam. Dalam persahabatan ada keakraban dan rasa saling percaya. Sahabat adalah orang yang kita percaya, rahasia pun rela kita bagi kepadanya. Karena kita tahu dia sungguh memahami kita dan akan mau mengerti keadaan kita, walaupun belum tentu dia menyetujui pilihan-pilihan kita. Dalam nats pembimbing Amsal pasal 17 ayat 17 mengatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Sahabat adalah seorang yang mengasihi kita saat kita berhasil atau gagal, saat kita beruntung atau rugi. Seorang sahabat menerima kita apa adanya, mendukung kita tanpa pamrih, bahkan bersedia berkorban bagi kita. Seorang sahabat dengan sukacita mendengar cerita keberhasilan kita tanpa ada rasa iri. Seorang sahabat sejati akan menangis bersama ketika gagal. Dia menegur dengan jujur ketika kita salah. Dia tidak menghujat dan menertawakan ketika kita jatuh dan kalah. Saudara-saudara, dalam ibadah ini kita telah mendengar firman Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 7 dengan tema menjadi sahabat bagi semua. Merefleksikan tema ini, saudara-saudara, mungkinkah kita bisa menjadi sahabat bagi semua orang? Karena untuk menjadi sahabat perlu ada kesediaan saling mengenal, membuka diri dan membangun rasa saling percaya. Bisakah kita menjadi sahabat bagi semua orang, termasuk mereka yang membuat kejahatan kepada kita, yang merancang hal-hal yang tidak tulus kepada kita? Dapatkah kita menjadi sahabat bagi lawan-lawan politik kita? Dapatkah kita menjadi sahabat bagi mereka yang menghina dan melecehkan iman kita? Bisakah kita menjadi sahabat bagi semua orang tanpa sekat? Saudara-saudara, untuk memahami ayat 9 sampai 17 dari Yohanes pasal 15 ini, kita perlu melihat ayat-ayat sebelumnya, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Di sana berbicara tentang tinggal di dalam aku. Sedangkan ayat 9 sampai 17 dari Yohanes pasal 15 ini berbicara tentang tinggal di dalam kasih-Ku. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi dari pembacaan kita ini. Yang pertama, Kristus mencintai kita. Ia berkenan menjadi sahabat bagi kita. Bahkan di dalam Kristus, Allah yang Maha Tinggi, pencipta segala sesuatu, berkenan menjadi sahabat kita. Ia menyapa kita. Aku menyebut kamu sebagai sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang aku dengar dari Bapa-Ku. Jadi di sini tidak ada yang disembunyikan Kristus kepada para muridnya. Semua yang penting dan perlu dibagikan kepada sahabat-sahabatnya telah diberikannya. Yesus mengambil inisiatif membagikan sesuatu kepada umat dan memberlakukan umat sebagai sahabat-sahabatnya.
Saudara-saudara, betapa terhormatnya kita sebagai orang beriman. Dia yang memilih kita menjadi sahabat-sahabatnya. Dia memilih kita untuk menceritakan kepada kita rahasia-rahasia yang besar. Lebih dari itu, ia memberikan nyawanya bagi kita, sahabat-sahabatnya. Saudara-saudara, pertanyaan kepada kita, apakah kita menjadikan Yesus sebagai sahabat kita? Apakah kita juga rela membuka semua rahasia kepadanya? Maukah kita memberitahukan pergumulan kita kepadanya? Saudara-saudara, ada orang kalau ada masalah bukan berdoa dan membuka persoalan kepada Yesus, tapi ia pasang status FB, media sosial. Dia mengungkapkannya di sana. Saudara-saudara, mari kita menyambut dan mencintai Kristus sedemikian rupa dan kemudian berangkat dari spiritualitas yang berpusat pada Kristus. Kita saling mencintai satu sama lain, setulus-tulusnya dan semurni-murninya. Dengan begitu kebahagiaan, damai dan rahmat Kristus akan menjaga hati kita, menggenggam hidup kita dengan kebaikan, serta menumbuhkan segala macam buah kebaikan. Yang kedua, kita diundang untuk tinggal dalam kasih Allah. Kasihlah yang memungkinkan Allah menjadi sahabat bagi manusia. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, aku menyebut kamu sahabat. Saudara-saudara, kasih yang digunakan di sini adalah agape. Kasih agape adalah kasih sayang yang dinyatakan dalam tindakan tanpa maksud memperoleh balasan. Kasih agape adalah memberi, bukan untuk mendapat. Kasih agape adalah kasih yang rela berkorban bagi keselamatan manusia. Dalam Kristus Putranya, Allah mengosongkan diri mengambil rupa sebagai hamba untuk keselamatan kita. Dan oleh karena itu, saudara-saudara, pesan bagi kita adalah menjadi sahabat bagi semua orang dengan kasih yang dinyatakan oleh Tuhan Allah melalui Yesus Kristus Putranya. Mari kita tinggal dalam kasih agape Allah. Mari kita jadikan kasih agape ini sebagai spirit hidup kita. Tinggal dalam kasih, menikmati kasih Allah, bukan untuk diri sendiri, melainkan agar kita yang telah mengalami kasih Allah itu dapat berbagi dengan sesama. Saudara-saudara, dalam konteks hidup berbangsa, kita selaku orang percaya diutus untuk berbagi kasih agape dengan semua orang. Kita rawat persaudaraan antar gereja, suku, ras, agama dengan kasih agape Allah. Tema menjadi sahabat bagi semua orang. Mungkinkah kita menjadi sahabat bagi semua orang? Ini sebuah tugas mulia, sekaligus tidak mudah. Tuhan izinkan kita hidup dalam keberagaman, bahasa, budaya, adat istiadat, dan sebagainya. Kita bisa memiliki hubungan saudara yang didasarkan pada darah, perkawinan, ikatan suku, dan agama. Dan oleh karena itu kita tidak saja membangun relasi persaudaraan, tapi juga relasi persahabatan.
membuka ruang perjumpaan, mengurai prasangka, kebencian, mengatasi curiga, dan membangun rasa percaya. Dalam konteks berbangsa, komitmen menjadi sahabat bagi semua orang akan memungkinkan kita merawat bangsa kita, negeri kita ini, Indonesia, dengan aman, nyaman, terutama di tengah ancaman pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudara, mungkin kita belum berhasil menjadi sahabat bagi semua orang. Namun kita perlu berusaha untuk tidak saling menyakiti dan merugikan. Perlu ada kebesaran jiwa untuk saling mengakui dan menerima sebagai saudara dan sahabat. Kita semua diajak bukan hanya bersahabat dengan manusia, tetapi juga bersahabat dengan alam. Menjaga, merawat, dan melestarikan alam ciptaan Tuhan ini. Dengan kasih agape Allah, umat lintas gereja dan denominasi, mari kita bersama untuk menjadi sahabat satu dengan yang lain. Mari kita berbagi kasih agape, bahu-membahu, merawat alam, agar bumi sungguh menjadi rumah yang layak didiami semua ciptaan. Yang ketiga, tanggal 25 Mei diperingati sebagai hari ulang tahun ke-70 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI. Dengan kehadiran gereja-gereja di tengah bangsa Indonesia, diharapkan mampu merajut keutuhan bangsa. Selain itu, gereja terpanggil untuk menyuarakan suara profetik atau suara kenabian yang menekankan pemberlakuan kasih, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tetap tekun dan setia di dalam Tuhan. Di tengah banyaknya pergumulan dunia ini, termasuk pergumulan akibat pandemi COVID-19. Kita berdoa supaya kita dimampukan dalam situasi sulit ini untuk melihat dan merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya serta melaksanakannya. Syukur kepada Allah, tanamkanlah firman-Mu ya Tuhan di dalam hati kami. Amin. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman Halik semesta yang mengasuh makhluknya, bimbingannya pun tepat bagi orang tersesat. Jemaat disilakan berdiri. Dalam persekutuan kita dengan gereja segala abad dan tempat, marilah kita mengungkapkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Kita mengucapkannya secara perlahan-lahan dan kita hayati apa yang kita ucapkan.
Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara, mari kita memberi persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Sambil kita memberi persembahan, kita menyanyi NKB nomor 199, bait 1 dan 2. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terbuang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Tak putus-putusnya ya Tuhan Yesus, kami harus mengucap syukur kepadamu Bapa atas segala kasih dan karunia Tuhan yang selalu kami rasakan hari demi hari. Kami boleh mendengarkan firman saat ini Tuhan, oleh hamba-Mu Pendeta Anneke, yang sudah menyampaikannya untuk kami semua, lebih khusus Jemaat Sion Temohon. Biarlah firman itu Tuhan, kami mampu melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih karena melalui berkat yang Tuhan beri dalam kehidupan kami,
kami boleh memberikan persembahan saat ini. Biarlah Tuhan berkati persembahan ini Tuhan. Tuhan berkati keluarga kami masing-masing. Tuhan berkati pribadi kami semua yang sudah memberikan persembahan. Tetapi Tuhan memampukan kami semua untuk boleh menyerahkan segala kehidupan kami kepadamu Bapa. Tuhan berkati pekerjaan kami. Tuhan berkati pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas yang Engkau beri. Makanan dan minuman dan segala rezeki. Haleluya, 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 amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk dalam doa syafaat dan kita mendoakan saudara-saudara yang berhari ulang tahun, keluarga Moningkai Mailangkai, keluarga Sumarau Kasonso, keluarga Gerung Enok, Bapak Heski Edwin Samau, Saudara Osvaldo Tembri Michael Palenewen, Bapak Vencer Rumayar, keluarga Rumayar Tejawijaya, Ibu Hermina Yohana Telawokas, Ibu Meiske, Angelina Pongo Yohanes, Saudari Astita Laurena Eleonora Supit, Ibu Mona Lisa Supitular, Bapak Joni Mengko, dan berdoa untuk keluarga yang berduka cita, keluarga Kindangin Waluyan, atas meninggalnya Ibu Marta Waluyan, orang tua dari keluarga Kindangin Kawung. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena oleh kasih karunia-Mu, kami dapat melewati minggu kerja kami yang lalu, dan saat ini kami boleh memasuki minggu yang baru. Kami percaya kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh beribadah bersama-sama, dan kami bersyukur Engkau telah melawat kami melalui firman-Mu yang mengajarkan kami untuk menjadi sahabat bagi semua orang, sebagaimana Yesus Kristus berkenan menjadi sahabat bagi kami, memilih kami menjadi sahabat-sahabat-Nya. Ya Tuhan Allah, berilah kami kekuatan dan kemampuan untuk melakukan firman-Mu, sehingga hidup kami selalu berkenan kepadamu. Dalam rangkaian doa syafaat ini, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, termasuk saudara-saudara yang terpapar karena virus corona, juga yang dalam proses pemulihan melalui isolasi mandiri di rumah. Kami mohon Tuhan, Engkau lawat semua mereka yang sakit. Dalam nama Yesus, jamah mereka, sembuhkan dan pulihkanlah mereka ya Tuhan.
Pakailah para dokter, para medis, juru rawat, serta alat-alat medis, obat-obatan yang digunakan untuk menjadi alat proses di tangan Tuhan dalam pemulihan dan dalam kesembuhan. Yakinkanlah mereka bahwa Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Bukan hanya ketika kami dalam keadaan sehat, tapi juga dalam keadaan sulit pun, Engkau Allah yang terus menyertai. Kami mendoakan untuk jemaat yang merayakan hari ulang tahun, baik hari ulang tahun pribadi maupun hari ulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati dan menguduskan sukacita dan kebahagiaan mereka. Dan Tuhan terus ada menyertai dalam setiap langkah kehidupan mereka. Kiranya mereka tetap mengucap syukur kepadamu dalam segala hal. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga besar Hindangen Waluyan yang berduka cita anak-anak cucu dengan kepergian orang tua Mama Ibu Marta Waluyan. Tuhan tolong, Tuhan kasihani keluarga, Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka. Ya Tuhan, kami membawa kepadamu gereja di muka bumi ini. Berkati gerejamu ya Tuhan, menjadi saksi dimanapun gereja Engkau tempatkan untuk berkarya. Situasi di saat ini di mana mewabahnya COVID-19. Biarlah gerejamu terus tampil untuk menyatakan akan kasih-Mu Tuhan, memberitakan firman dan menyatakan kebenaran-Mu. Memberkati gereja Masih Injili di Minahasa, di dalamnya jemaat Zion Tomohon, dalam persekutuan pelayanan. Tambah-tambahkan hikmat-Mu kepada kami, supaya kami mengerti kehendak-Mu yang harus kami berlakukan, sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa untuk pemerintah masyarakat bangsa kami. Kami mohon beri hikmat kepada mereka dalam menjalankan roda pemerintahan, terlebih dalam situasi di mana mereka harus menyelesaikan segala pergumulan, permasalahan akibat pandemi COVID-19 ini. Beri kekuatan dan kesehatan tubuh yang baik, tapi juga seluruh masyarakat. Kami berdoa untuk para dokter, para medis, juru rawat, mereka yang ada di garda terdepan untuk menolong saudara-saudara yang sakit disebabkan virus corona. Tuhan lindungi mereka, memberi kesehatan yang prima bagi mereka. Kami mohon ya Tuhan, dalam kasih dan kuasa-Mu, biarlah Engkau menolong kami, agar pandemi COVID-19 boleh berakhir, dan kami dapat melaksanakan segala aktivitas kami dengan normal. Kami serahkan semuanya dalam kasih dan pertolongan-Mu. Kami berdoa untuk jemaat dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, beri kekuatan, beri kesehatan, kekuatan iman serta kemampuan dalam melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, walaupun semua itu dikerjakan di rumah. Anak-anak kami yang menekuni pendidikan mereka via online, Tuhan memberkati mereka supaya melalui media itu pun mereka boleh berhasil, mereka tetap menjadi anak yang cerdas. Bapa di sorga, kami semua yang telah mengambil bagian dalam pelayanan di saat ini, pelayan khusus, pegawai kostor, pemain musik, kantoria, operator LCD, juga Bapak Chen Paila yang menyiapkan segala peralatan yang digunakan dalam ibadah ini. Tuhan berkati. Inilah doa, syukur dan permohonan serta pengharapan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena ibadah kita telah sampai pada penghujung dan boleh terlaksana dengan baik. Ibadah akan segera kita akhiri. Saya mempersilahkan jemaat untuk berdiri sambil kita menyanyi Kidung Jemaat 225 bait 1 sampai 3. Yesus Tuhan semesta, penguasa dalam dunia dan malaikat dalam sorga, mengagungkan namanya, mengagungkan namanya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demikian ibadah kita selesai. Selamat kita berhari Minggu. Jemaat silakan duduk.